أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا لله. Pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan untuk baginda kita, tauladan agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan insyaallah mudah-mudahan kita dijadikan bagian dari ummatul al-ijabah, umat yang selalu menjawab panggilan dari dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat, ini pertemuan perdana saya di tempat musholla apa masjid ini. Mudah-mudahan insyaallah kita akan memulai majlis kita. Kalau umum biasanya di sini kajian atau apa namanya, insyaallah mudah-mudahan kita akan memulai, dan insyaallah mudah-mudahan diberikan taufik hidayah, kemudahan bisa menyelesaikan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, ya. Makanya namakan Mukhtasar Latif, ringkas, ya. Ringkas tapi padat insyaallah. Yang mana di zaman yang serba searching sekarang ini, ya, serba searching sekarang ini. Tapi ketika serba searching, banyak pemahaman-pemahaman yang membingungkan. Banyak sekali pemahaman-pemahaman yang membingungkan. Kenapa? Karena yang searchingnya tidak punya modal.
tidak punya asas, tidak punya dasar. Jadi akhirnya dia bingung. Akhirnya dia bingung melihat ini, baca ini, lihat kok pendapatnya seperti ini. Nanti searching lagi atau dapat broadcast lagi, pendapatnya seperti ini. Ini mana yang benar? Nah, ini kita menghadapi zaman yang seperti itu. Kalau seandainya kita tidak punya tameng, tidak punya bekal, tidak punya yang namanya pondasi tadi, maka kita akan dihadapi dengan kebingungan seperti itu. Jadi mau ke sini takut salah, mau ke sini takut salah. Nah, makanya kita harus tahu, khususnya misalnya kita berada di Riau ini atau lebih skala luas lagi di Indonesia ini. Pegangan orang tua kita terdahulu itu bagaimana? Jadi jangan sampai menyalahkan juga orang tua dulu. Jadi orang tua dulu tidak salah. Kalau seandainya mereka itu punya dasarnya, punya gurunya. Nah, ini kita mau kembalikan nuansa seperti itu. Orang yang gemar mengaji, bukan orang yang gemar searching. Karena orang yang searching itu takabur dia. Bawaannya sombong. Wah, ini sudah ada nih. Dia meremehkan, kadang dia menyalahkan orang tuanya. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan insyaallah dengan pengajian kita ini, majelis kita ini, mudah-mudahan kita diberikan pemahaman yang betul, pemahaman yang berdasar, pemahaman yang tidak membingungkan, apalagi ambigu. Nah, makanya kita pakai kitabnya Al-Mukhtasar Al-Latif, insyaallah, karena kita akui bahwasanya di Indonesia ini mayoritasnya, bahkan bisa dikatakan 95%-nya itu fiqihnya menggunakan madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, harus akui itu. Jadi kalau mau hitung-hitungan, mau misalnya tinggi-tinggian nilai, boleh disensus berapa sih orang yang mengikuti madhab al-Imam Asy-Syafi'i di Indonesia ini. Biar tahu bahwasanya memang mayoritas di Indonesia ini semuanya, bahkan umumnya kebanyakannya itu mengikuti madhab al-Imam Asy-Syafi'i, khususnya di Riau ini, khususnya di Dumai ini. Sejarahnya memang mengikuti fiqihnya al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, makanya kita menggunakan kitabnya Al-Mukhtasar Al-Latif. Ma'asyiral hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu panjang muqaddimah, takutnya waktunya mepet gitu. Kita langsung mulai. Bawa kitab, ada bawa kitab? Hari bawa kitab? Ada. Insyaallah kita akan memulai muqaddimah dari kitab Mukhtasar Latif ini, yang diawali dengan bismillah, ya. Kita baca sedikit muqaddimahnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa ba'du, fahadha mukhtasarun فيما لا بد لكل مسلم من معرفته أو معرفة مثله من فروض الطهارة والصلاة وغيرهما، فيجب تعلمه وتعليمه ممن يحتاج إليه من الرجال والنساء والصغار والكبار wal abidi wal ahrari. Nah, ini muqaddimah dari kitab Mukhtasar Al-Latif. Kita baca syarahnya sedikit. Syarahnya kita menggunakan kitab Al-Bayanu wat Ta'rif, ya. Diawali dengan muqaddimahnya dengan bismillah, ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Al-Imam Abdullah Bafadal, beliau membukanya tadi dengan bismillah. Kenapa? Katanya Iftataha al-muallifu kitabahu bil basmalati. Syekh Abdullah Bafadal membuka
tema bukunya tadi, Mukhtasar Latif tadi, dengan apa? Dengan basmalah, iqtidaan bil Qur'anil Aziz. Mengikuti caranya yang ada di dalam Al-Qur'an, diawali dengan bismillah. Wa amalan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti petuah amalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala perkara, kullu amrin, segala perkara, dhi balin, dhi umurin muhtam, perkara ini perkara yang penting, perkara yang harus, la yubda'u fihi bi bismillah. Nah, perkara yang penting tadi tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut fahuwa aqta, maka terputus. Artinya maqtu'ul barakah atau qalilul barakah. Jadi tidak dapat barakahnya. Jadi apapun kalau seandainya di dalam kehidupan sehari-hari kita, apa saja, selagi perkara itu bukan perkara yang makruh atau perkara yang haram, hendaklah selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ibu-ibu misalnya mau nyapu, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nyuci piring, bismillahirrahmanirrahim. Nyuci baju, bismillahirrahmanirrahim. Sering saya bawa cerita tentang perempuan yang salihah. Perempuan yang salihah yang setiap harinya tidak lepas dia dengan ucapan bismillah dalam segala aktivitasnya. Subhanallah, di dalam kehidupan rumah tangganya ini suaminya yang fasik. Suami fasik, suami yang enggak mau sholat. Suami yang kehidupan sehari-harinya jauh dari yang namanya taat. Pastinya dia tidak senang melihat apa? Melihat istrinya tadi selalu mengucapkan bismillah. Dikit-dikit bismillah. Sebentar-sebentar lagi bismillah. Akhirnya singkat cerita dia merencanakan sesuatu agar apa? Agar si istri ini disalahkan gara-gara apa? Dia mengucapkan bismillah. Dicari-cari, dibikinlah makar kalau begitu. Dibikin skenario agar apa? Berhenti dari yang namanya mengucapkan bismillah. Bikinlah dia skenario tadi, dititipkanlah dompet yang diisinya ada uangnya kepada istrinya. Istri salehah, tidak ada niat prasangka buruk dia sama suaminya tadi. Ketika diberikan, ini uang titipanku ini, tolong kau jaga, jangan kau hilang. Awas kalau hilang. Sudah diancam-ancam, awas kau kalau hilang, sudah disimpan, diambil. Karena perintah suaminya tadi taat. Taat kepada suami itu wajib. Makanya dalam hadis itu ada salah satu sahabat datang dari luar Arab. Datang dari luar Arab, melihat kebiasaan di sana itu kalau seandainya sama rajanya itu dia cium kakinya. Cium kakinya. Kebiasaan orang daerah sana itu. Nah, sahabat itu melihat orang-orang mentakzim, memuliakan raja di dalam dengan mencium kakinya. Pulang-pulang pengen diamalkan karena sahabat ini memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta, hormat kepada Nabi Muhammad. Ketika baru datang pengen dicium kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kau lakukan yang seperti ini. Ini kalau mau sujud, sujudlah kepada Allah. Kalaupun seandainya aku diperintahkan, boleh seseorang sujud kepada makhluk, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Nah, itu. Jadi taat kepada suami itu pahala yang besar. Jadi ibu-ibu tidak perlu banyak ibadah. Yang penting apa? Bikin ridho suaminya. Selagi suaminya tadi tidak ngajak kepada kemaksiatan. Kuncinya itu. Selagi suaminya tidak mengajak kepada kemaksiatan, maka itulah afdalul ibadah. Seafdal-afdalnya ibadah. Percuma juga kalau seandainya seorang istri
rajin dia qiyamul lail. Siangnya dia rajin berpuasa, tapi apa? Bikin sakit hati suaminya. Tidak bakal diterima amal ibadahnya tersebut. Jadi kita kadang harus tahu bahwasanya ibadah yang paling afdal untuk istri itu apa. Jadi ceritanya ini, istri yang soleha ini dia tidak ada prasangka buruk, padahal tahu ini suaminya ini degil, suaminya ini bengal, fasik, tak sholat dan segala macam, tahu. Tapi karena dia taat, yang penting apa? Suaminya ini tidak nyuruh dia maksiat. Yang penting suaminya tidak nyuruh maksiat. Kenapa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Karena tidak boleh yang namanya ketaatan kepada makhluk, ketaatan kepada makhluk untuk apa? Mengajak maksiat kepada Khalik. Sudah diterima. Sudah dibikin skenario tadi. Akhirnya singkat cerita suaminya ini tahu tempat yang biasa ditaruh, tempat biasa istrinya itu menyimpan barang. Akhirnya ketika istrinya tadi tidak memperhatikan gerak-gerik suaminya tadi, akhirnya diambil oleh si suami tadi barang tadi. Si istri menyangka suaminya sudah di luar, sudah di luar rumah, padahal di belakang rumah dia mengintip di mana si istri menaruh dompetnya tadi. Akhirnya tanpa sepengetahuan istrinya diambillah dompet tadi. Istri sudah dia taruh barang tadi dengan apa? Dia taruh tadi duit dompet tadi, tidak lupa dia dengan tawakal tadi taruh barang tadi Bismillahirrahmanirrahim. Taruh sudah ditutup. Dia melanjutkan kegiatan kesehariannya tadi. Si suami tadi ngambil. Berapa lama? Beberapa hari dia tagih. Pura-pura menagih kepada istri tadi, mana dompet yang kemarin abang titipkan kepada dikau. Ada bang, aman. Tak pernah aku buka katanya. Sekarang mana katanya? Subhanallah, ketika sudah disembunyikan atau dibuang oleh si suaminya tadi, itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengambil dompet yang sudah dibuang tadi, untuk dikembalikan lagi di tempat si istri menaruhnya tadi. Ketika dibuka oleh si istri tadi, dengan kembali dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, dompet itu ada. Nah, di situ rupanya pintu hidayah dari untuk si suami tadi. Bisa jadi kadang kita tidak tahu yang namanya kunci hidayah, pintu hidayah tadi. Rupanya dari istri yang salehah tadi. Akhirnya dengan seperti itu, akhirnya si suami taubat, akhirnya menjadi suami yang saleh berkat istri yang salehah yang selalu mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan pentingnya, makanya para ulama mereka pasti setiap karangannya mereka itu apa saja selalu mereka awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar kitabnya barakah, agar kitabnya itu bermanfaat, agar kitabnya itu bisa menyebar, bisa meluas, bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Makanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, tadi hadis tadi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Jadi segala perkara apapun kalau seandainya tidak diawali dengan bismillah, maka perkara tersebut, pekerjaan tersebut tidak ada barakahnya. Wa'lam annal basmalah. Nah, sekarang membahas sedikit tentang apa? Tentang basmalah ini. Basmalah ini qad ishtamalat ala 5 kalimat katanya. Bismillah ini terdiri dari 5 kata. 5 kata. Al-ba, ba isim lafzul jalalah Allah, terus Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Jadi ada 5 kata di dalam kata basmalah itu. Fal ba lil musahabah ma'at tabarruk katanya. Makna ba di sini katanya, makna ba-nya ini untuk apa? Untuk supaya maknanya itu mengharapkan barakah. Fal ba lil musahabah ma'at tabarruk. Berarti
dengan mengharapkan barakahnya aku mengucapkan Allah. Nah, seperti ini. Ya. Wal ismu ma dalla ala musamma. Min as-sumuwi wa huwa al-'ulu li'annahu ya'lu musamma. Ini masalah isim. Isim ini artinya al-'ulu katanya, ya. Wa lafdzul jalalah. Nah, Allah itu apa? Allah itu apa? Kalau ditanya Allah itu apa? Bisa nggak antum jawab? Allah itu alamun ala dzat. Sebuah nama untuk sesuatu. Sebuah nama untuk sesuatu yang mana al-wajibul wujud. Allah ini adalah wajib ada. Nama yang wajib ada. Al-mustahiqqu li jami'il kamalat, yang mempunyai hak dari segala kesempurnaan. Itulah Allah. Sebuah nama yang mana nama ini wajib ada, setelah wajib ada dan mempunyai kesempurnaan dari segala kesempurnaan. Kalau manusia sempurna tapi ada batasnya. Segala makhluk itu ada batasnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala la nihayah. Kesempurnaannya tiada batasnya. Makanya tidak boleh keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh sedikit pun ada keyakinan bahwasanya Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala itu ada keserupaan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada serupanya sedikit pun dengan segala sesuatu. Nah, itu makna Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman. Sekarang makna Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Al-mun'imu bi jala'ilin ni'amihi. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang atau pengasih. Apa Rahman di sini? Maksud Ar-Rahman ini al-mun'im, pemberi nikmat. Pemberi nikmat bi jala'ilin ni'am. Nikmat-nikmat yang jalal, nikmat-nikmat yang agung, nikmat-nikmat yang besar. Contohnya apa? Kal iman. Sifat Ar-Rahman ini, sifat Allah Subhanahu wa taala yang berupa Ar-Rahman ini adalah pemberi nikmat. Makanya ketika kita diberikan keimanan, nikmat iman, maka Allah Subhanahu wa taala kita sifati Ar-Rahman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yaitu iman. Maka nikmat yang paling agung. Makanya al-mun'imu bi jala'in ni'am. Pemberi nikmat yang agung. Apalagi kalau bukan agung yaitu nikmat iman. Iman itu tiada taranya. Kunci keberhasilan kita nanti di akhirat. Kunci keberhasilan kita nanti di akhirat apa? Iman. Tanpa iman, tidak bakal selamat kita. Tanpa iman tidak bakal selamat kita. Ar-Rahim. Makna Ar-Rahim. Makna Ar-Rahim apa? Al-mun'imu bidaqa'iqin ni'am. Pemberi nikmat yang detail. Nikmat yang terperinci. Nah, itu. Seperti apa? Seperti ditambahnya iman kita. Nah, itu. Yang namanya iman, ini sesuatu keyakinan. Nah, keyakinan ini kadang apa? Kadang turun, kadang naik. Makanya al-iman, imannya makhluk ini yazidu wa yanqus. Ini ada perbedaan. Imannya para anbiya, imannya para malaikat, imannya al-bashar, ini awamul bashar, imannya iblis wa a'wanuh, imannya iblis dan bala tentaranya setan, para setan itu. Imannya para anbiya yazidu wa la yanqus. Imannya para malaikat, imannya para nabi itu selalu naik, tidak bakal berkurang. Ini imannya para anbiya. Ada imannya tidak berkurang, juga tidak bertambah. Imannya para malaikat. Makanya mereka itu ibadah ya gitu aja.
Ya, diperintahkan oleh Allah sujud, ya sudah sujud aja. Makanya ketika ceritanya apa? Ceritanya Nabi Allah Adam. Ceritanya Nabi Allah Adam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud, ya sudah sujud, perintahnya Allah. Mereka tidak ngomong, tidak ini, tidak begilah. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Ini urut aja. Apa yang diperintahkan oleh Allah. Kecuali iblis. Makanya imannya para malaikat itu tidak berkurang, juga tidak bertambah. Ada lagi imannya yazidu wa yanqus. Nah, inilah imannya kita ini. Kadang lagi semangat betul. Pasti ngerasa itu. Lagi datang semangatnya, semangat. Tapi kalau sudah datang apa? Datang kankernya, wah masya Allah sudah. Galaunya setengah mati. Macam-macam lah pikirannya, inilah, dan segala macam. Punya masalah, turun, ngedrop. Makanya imannya bashar ini, imannya manusia ini yazidu bit ta'ah. Bertambahnya itu dia naik karena ketaatan. Ketika dia rajin ibadah, terus, maka dia akan naik imannya. Dan seperti ini diberikan apa? Kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Sang pemberi nikmat yang detail-detail tadi. Seperti apa? Ditambahnya iman tadi. Tapi apa? Kadang iman drop, turun dia. Kenapa? Dengan apa? Bil maksiyah. Iman bisa turun kalau seandainya rasakan saja. Kalau seandainya kita malas, atau misal meninggalkan sholat, atau apa saja, keluar misalnya, keluar dari mulut kita nih sesuatu yang tidak baik, lisan kita tidak baik, hati kita tidak baik, melihat sesuatu yang tidak baik. Nah di situ mulai, gangguan-gangguan untuk apa? Untuk melemahkan iman kita. Makanya al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Imannya manusia itu naik, dia bertambah dia karena dengan taat, berkurang dia karena dengan maksiat. Itu sedikit sekelumit dari makna Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan sekedar apa? Jangan sekedar dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sedikit-sedikit kita kenal apa itu Allah, apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim. Jadi ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, ketika kita mengucapkan Bismillah, ya Allah aku ngalap berkahmu ya Allah. Ketika aku nyapu nih, mudah-mudahan hatiku juga dibersihkan sebagaimana bersihnya sapu ini ketika nyapu lantai. Dengan niat seperti insya Allah, supaya misalnya nyapu lantai tadi, ya Allah mudah-mudahan hatiku juga disapu. Dengan apa? Dengan Bismillah tadi. Dapat niat. Apa saja pokok kegiatan kita tadi niatkan untuk taat, insya Allah kita mendapatkan tadi. Kenapa? Dengan Bismillah tadi, ya Allah aku minta keberkahanmu, namamu yang agung, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Allah kabulkanlah hajat kegiatan keseharianku. Itu maksudnya. Walil basmalati. Nah, makanya jadi ketika kitab ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, makanya wal makna bi musahabati Bismillahirrahmanirrahim uallifu kitabi hadza mutabarrikan. Jadi kalau dijabarkan tadi Bismillah tadi dengan kitab ini artinya dengan menyebut nama Allah, dengan serta nama Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman dengan mempunyai sifat Ar-Rahim, aku karang kitabku ini, Mukhtasar Latif ini, agar apa? Agar diberikan keberkahan. Seperti itu. Walil basmalati khamsatu ahkam. Nah, Bismillah pun baca Bismillahirrahmanirrahim itu ada hukumnya. Anda bisa jawab nih. Hukum baca Bismillahirrahmanirrahim apa? Sunnahkah, wajibkah, makruhkah, atau apa? Di sini disebutkan walil basmalati khamsatu ahkam. Pertama al-wujub. Baca bismillah ini hukumnya wajib. Kapan wajib hukumnya? Kapan wajib?
ketika pada saat sholat. Ketika pada saat sholat hukumnya wajib. Indana madhab Asy-Syafi'i tidak sah kalau seandainya seseorang sholatnya tadi tidak diawali dengan bismillah. Karena dalilnya begitu sangat kuat. Ya, dalilnya begitu sangat kuat bahwasanya bismillah ini adalah bagian dari Al-Fatihah, bagian dari surah Al-Fatihah. Kalau kita lihat contohnya saja gampangan agar meyakinkan kita itu, kita lihat mushaf yang ada di sekitar kita, Al-Quran yang ada di sekitar kita buka, ya, bedakan surah Al-Fatihah dengan surah-surah yang lain. Ya, surah-surah yang lain ada bismillah, tapi tidak disebutkan angkanya. Tapi kalau apa? Kalau Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim ditulis satu. Nah, ini menandakan apa? Bahwasanya Al-Fatihah itu, Al-Basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Sudah cukup itu sudah. Untuk apa? Menguatkan bahwasanya Al-Basmalah bagian dari surah Al-Fatihah. Nah, itu. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak sah kalau seandainya seseorang membaca Al-Fatihah tapi tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena dia bagian dari surah Al-Fatihah. Makanya hukumnya menjadi wajib. Nah, itu. Ketika di dalam salat membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib. Ada lagi hukum Bismillahirrahmanirrahim menjadi haram. Kapan ini? Kapan baca Bismillah kok dosa? Saya kok baca ini dosa malah. Wal hurmatu indal muharram lidzatihi. Hukumnya menjadi haram membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika perbuatan tersebut zatnya memang haram. Contohnya apa? Minum khamar. Minum khamar, baca bismillah minta berkah. Na'udzubillah min dzalik, haram. Tidak ada berkahnya sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Minum khamar, zina dan segala macamnya. Nonton TV yang tidak bagus, misalnya nonton Korea sekarang, Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada. Ibu-ibu suka nonton Korea? Atau nonton apa? Ikatan Cinta? Ada yang suka nonton Ikatan Cinta? Ya, tidak ada berkahnya itu. Nanti ngomong Bismillah, sudah. Di situ ada auratnya, ada ini. Haram hukumnya. Jadi ketika nyalakan TV tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Bikhilafil muharram li'aridin kal wudu' bima'in maghsub. Berbeda kalau haramnya tadi bukan karena zatnya. Kadang kita wudu berdosa tapi sah. Kita wudu berdosa tapi sah. Kebayang enggak gambarannya kita wudu, sah wudu kita tapi berdosa? Kebayang enggak, Pak? Kapan itu? Kita wudunya kita sah tapi dosa. Kalau seandainya airnya tadi ngambil dari curian. Maling. Air tetangga ada izin masuk ke rumah orang, tahu-tahu langsung ambil wudu saja. Tidak izin lagi. Nah, ini namanya maghsub, ghasab namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngambil sunnahnya tadi kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah wudu. Nawaitu taharata salah. Wudunya kita sah tapi haram. Tapi haramnya itu bukan karena aslinya haram, wudunya bukan haram, tapi karena tadi airnya tadi kita ngambilnya tanpa izin tadi menjadi haram. Nah, ketika baca bismillah itu tidak berdosa, tapi ketika wudunya tadi berdosa. Itu yang kedua hukumnya. Waktu masih ada? Masih ya? Selesaikan hukum dulu ini ya. Wal karahatu, wal karahah, hukumnya makruh. Nah, ini sering kemarin saya ngasih kepada jamaah itu, karahah ini sekarang dianggap apa? Seperti mubah. Al karahah ini seperti
seperti hukumnya mubah. Sekarang nih orang memandang makruh ini seakan-akan mubah, padahal al-karahah jelas bukan mubah. Perkara yang dibenci, yang enggak disukai. Enggak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak disukai Allah Subhanahu wa taala. Tapi bedanya apa? Enggak dihisab. Enggak dicatat dosa al-karahah ini. Tapi orang-orang sekarang ini nganggap makruh ini sesuatu yang mubah. Makruh juga. Nah, ini yang kita takutkan ini. Takutnya apa? Ini meremehkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya kita tahu ini perbuatan makruh, ya sudah, ini tidak disukai oleh Nabi Muhammad. Katanya aku cinta kepada Rasulullah. Aku senang dengan sunnahnya Rasulullah. Aku ingin ngikutin jejaknya Rasulullah. Tapi perbuatan makruhnya dia remehkan. Makruh juga. Nah, ini kekurangan kita di zaman sekarang ini, menganggap makruh seperti mubah. Nah, ini keliru. Nah, makruh ini perbuatan yang tidak baik, walaupun tidak dihisab. Ma yuthabu tarikuhu. Ma yuthabu tarikuhu, mendapatkan pahala bagi yang meninggalkannya. Karena niat apa? Ngikutin apa yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi dia tidak suka nih, misalnya contohnya ketika dia mau sholat berjamaah. Mau sholat berjamaah atau dia mau sholat Jumat. Yang laki-laki ya. Otomatis dia disunnahkan apa? Disunnahkan hal-hal yang wangi-wangian. Makanya tidak dianjurkan. Makruh hukumnya kalau seandainya ada orang mau berangkat sholat Jumat atau sholat berjamaah, makan hal-hal yang mengganggu bau mulutnya. Makruh. Makan bawang, makan apa saja, pokoknya yang bau itu. Nah ini juga pun kadang bisa menjadi haram kalau seandainya mengganggu kekhusyuan jamaah sebelahnya itu. Nah ini jangan dilakukan kalau yang seperti ini. Misalnya kita mau sholat nih, mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Zat yang sangat kita agungkan. Masa mulut kita bau? Masa mulut kita bau? Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mulut kita bau. Sedangkan kita menghadap atasan kita, menghadap bos kita, direktur kita dan segala macam itu kita takut. Pakaian rapi, mulut pokoknya rapi. Kenapa? Karena nanti bakal ini orang tidak bersih, akhirnya takut kita urusan dunia kita bakal disingkirkan. Tapi ketika menghadap Allah kita sembarangan. Tidak pantas kita. Kalau seandainya seorang hamba punya sifat seperti itu, ya sudah. Kalau makruh ya sudah, tinggalkan. Berusaha tinggalkan yang namanya makruh. Makruh. Anggap sesuatu yang besar makruh itu. Anggap sesuatu perkara yang besar. Ini perkara yang tidak disukai, perkara yang dibenci. Ya sudah, aku tidak mau. Aku akan berusaha. Berusaha bagaimana meninggalkan perbuatan makruh. Bukan artinya perbuatan makruh juga nih. Nah, contohnya kan nazar ilal farji bighairi hajah. Melihat kemaluan tanpa hajat. Melihat kemaluan boleh enggak? Boleh. Tapi makruh. Nah, jangan apa? Ketika melihat kemaluan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal enggak ada hajat. Tidak ada hajat. Nah, ini hukumnya makruh membaca bismillah. Begitu juga misalnya mencabut ubat. Mencabut ubat itu hukumnya makruh. Jangan apa? Jangan ketika mencabut ubat Bismillahirrahmanirrahim. Atau tadi misalnya makan untuk apa? Makan sesuatu yang bau, kita mau berangkat sholat berjamaah atau sholat wajib. Di sini disebutkan ya. Bi khilafil makruh li'aridin. Bi khilafil makruh, berbeda kalau seandainya makruhnya karena sebab lain. Contohnya di sini ka'akli basalin ni, atau nayyi, seperti makan bawang putih mentah. Bawang putih mentah. Nah, ini kan baunya mengganggu. Nah, ini tidak makruh ketika baca Bismillahirrahmanirrahim dari makan bawang tadi. Kenapa? Karena makruhnya tadi karena sebabnya apa? Mengganggu aroma mulut tadi. Nah, itu. Wal ibaha. Yang ketiga. Tadi yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Wal ibaha, boleh-boleh saja, mubah hukumnya.
indal mubahat allati la syarafa fiha. Perbuatan yang tidak ada mulia-mulianya, biasa-biasa saja maksudnya. Karena kalimata, mindahkan buku, mindahkan ini, itu biasa. Karena kalimatain min makanil akhar, wala tutlabul basmalatu ala muhqiratil umur kal kanis waz zabal, saunan lismihi ta'ala an iqtiranihi bil muhqirat, katanya. Jadi perbuatan-perbuatan mubah itu ya boleh-boleh saja. Ya, kalau seandainya dia niatnya baik. Makanya di antara perkara yang mubah tadi makan. Makan ini perkara mubah. Wa inna wa li aklihil kuwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Jadi kalau seandainya makannya tadi aku niat makan tadi untuk supaya kuat untuk taat, maka bernilai tadi makannya tadi berpahala. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan setiap dari butir-butir nasi tadi menjadi darah daging yang memberikan semangat untuk beribadah, bukan tambah teler ngantuk. Jadi niat bismillah tadi aku makan tadi, ya Allah mudah-mudahan ibadahku tambah kenceng, tambah jos, tambah getol, tambah kuat. Itu. Makanya sangat dianjurkan kalau makan itu baca bismillah tadi. Boleh dan bisa malah menjadi berpahala. Wan nadab ala kulli amrin diba, dan sunnah hukumnya sunnah setiap perkara-perkara yang penting. Seperti apa? Mengarang kitab yang bermanfaat ini. Makanya hukum menulis bismillah di dalam buku kitab itu hukumnya sunnah. Wallahu a'lamu bissawab. Kita cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini dengan pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan setelah dari pembahasan dari Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Dan saya izin karena setelah ini saya langsung ke Purnama, minta izin, jadi habis ini tidak bisa ikut berjamaah di sini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sudah isya belum? Belum. Berapa menit lagi isya? Allah alamun ala dzat, sebuah nama yang menunjukkan sesuatu zat. Al-wajibul wujud, yang wajib ada. Al-mustahiq li jami'il kalam, al-mustahiq li jami'il kamalat, yang berhak untuk segala yang namanya kesempurnaan. Itu Allah. Ya. Allah alamun ala dzat, nama dari sebuah zat, ya. Sesuatu yang wajib ada, yang mana wajib adanya tadi memiliki, berhak memiliki yang namanya segala kesempurnaan. Itulah namanya Allah. Lafzul jalalah. Jadi kalau ditanya wajibul wujud, wajib ada itu apa artinya? Tak mungkin tidak ada. Wajib ada itu tak mungkin tidak ada. Makanya Allah itu pasti ada. Dan termasuk ismul a'zam, termasuk ismul a'zam. Ismul a'zam itu mempunyai daya magis. Nah, ismul a'zam itu mempunyai daya magis. Bagi orang-orang yang mempunyai spiritual yang tinggi, ketika dia mengucapkan Allah, itu imannya naik. Jadi di antara nasihat guru-guru kita itu, kalau seandainya kita lagi syahwat kita naik, pengen maksiat tuh, ucapkan kalimat Allah itu. Ucapkan Allah. Itu nanti dorongan pengen maksiat itu akan turun. Kenapa? Karena kalimat Allah ismul a'zam, mempunyai daya magis, dan disitulah nanti ketika kita mengucapkan Allah, dengan berkat nama Allah tadi, keinginan ingin maksiat tadi mulai itu turun. Kalau surat yang lain sunnah. Kalau untuk
Kalau untuk awailus suwar, awal-awal suwar itu hukumnya sunnah. Tidak wajib dia. Karena berbeda dengan Al-Fatihah. Makanya kalau kita lihat tadi, kalau untuk surah-surah yang lain itu fasil bainas surah was surah. Bismillah itu hanya sebagai pemisah antara surah ini dengan surah berikutnya. Jadi bukan bagian dari surah tersebut. Maka membaca Al-Fatihah, membaca basmalah di surah-surah itu hukumnya sunnah. Kalau baca bismillah di awal surah At-Taubah itu haram. Makruh. Makruh, termasuk makruh itu. Membaca surah apa? Membaca basmalah di awal surah At-Taubah. Karena ada perbedaan nanti. Perbedaan antara ulama apakah makruhnya ini dari awal ketika pokoknya surah At-Taubah tidak dianjurkan. Nah, itu ada perbedaan. Ada yang mengatakan makruh di awal saja. Misalnya bara'atu minallah itu tidak di awal, tidak disunnahkan, diawali dengan apa? Dengan basmalah langsung aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bara'atu minallah, ya. Karena kalau seandainya baca malah makruh. Nah, tapi ketika di pertengahan, berbeda ulama. Ada yang mengatakan tetap makruh. Karena ini ayat menjelaskan tentang azab. Menjelaskan tentang apa? Peperangan. Tidak ada yang namanya rahmat kalau peperangan itu. Tidak ada rahmatnya. Maka tetap makruh. Tapi ada yang mengatakan tidak. Yang di awal saja yang tidak disunnahkan itu. Ya. Tuh. Surah At-Taubah. Ya. Apa hubungannya, apa perbedaan? Kalau misalnya dalam bab apa perbedaannya ini? Ketika sholat. Kalau apa namanya? Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim tetap dianjurkan kita, ya, tetap dianjurkan. Ada ayatnya itu. Wa idza apa? Ada ayatnya itu, jangan lupa untuk selalu fasta'id billahi minasyaitonir. Ada ayat itu. Apa? Siapa yang hafal ayat itu? Siapa yang hafal ayatnya? Jangan lupa dengan selalu meminta perlindungan. Karena setiap gerak-gerik kita ini harus selalu minta perlindungan kepada Allah. Makanya ketika sholat pun dalam mazhab Syafi'i disunnahkan kita baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi apa? Disirkan. Disirkan. Makanya sunnahnya itu ketika sholat itu, ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, diam sejenak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu sunnah. Sunnah. Jadi pertama kita minta perlindungan dari Allah, setelah itu kita minta rahmatnya dari Allah. Makanya dianjurkan dua-duanya. Ada lagi? Cukup? InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas hamdalah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya harapkan ya para jamaah insyaallah agak sedikit sabar, ya, karena materinya tidak bisa kita langsung cepat ya. Kita bahas sedikit ya. Kita harapkan insyaallah dapat berkahnya kita. Ya, karena yang sedikit ini yang mahal itu. Daripada secara global nanti kita tidak dapatkan manfaatnya itu. Tapi kalau kita sedikit bismillah tadi, dari bismillah saja kita dapat banyak manfaat tadi, ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum